Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari Universitas PGRI Argopuro dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep badan usaha. Pertama-tama, untuk mengerti atau memahami tentang konsep badan usaha, kita harus tahu tentang pengertiannya dan tujuannya. Pertama-tama, pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu organisasi atau kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, yang dimana itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan ataupun laba. Badan usaha dapat berbentuk perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang seperti perdagangan, jasa, pertanian maupun industri, yang dimana hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus untuk itu, tujuan badan usaha yaitu pertama adalah untuk mencari keuntungan ataupun laba. Kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi seperti badan usaha perusahaan, baik dalam itu bidang ekonomi, perdagangan maupun yang lain, yang pertama itu mesti mencari keuntungan dari usaha yang mereka lakukan, baik mereka mengeluarkan produk maupun mereka mengeluarkan jasa, yang dimana jasa atau produk itu diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi dengan adanya badan usaha seperti perusahaan dalam bidang pertanian maupun perdagangan dan lain-lain, itu dapat membuka lapangan pekerjaan. Jadi dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar dengan adanya badan usaha yang didirikan. Terus yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi jika seseorang mempunyai lapangan pekerjaan, mereka akan kesejahteraan rakyatnya atau masyarakatnya lebih terjamin, lebih meningkat, karena dengan adanya pekerjaan mereka memiliki gaji yang diperoleh dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Terus ketiga adalah fungsi badan usaha. Pertama adalah fungsi komersial. Bagaimana itu? Yaitu menghasilkan produk dan mendapat keuntungan. Yaitu pertama, untuk fungsi komersialnya yaitu adalah untuk menghasilkan produk atau mendapat keuntungan. Jadi seperti badan usaha, misalnya perusahaan maupun yang lain, itu jika mereka mempunyai atau membuat produk, lalu produknya itu dijual atau disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi mereka seperti badan usaha, mereka mempunyai keuntungan yang mereka dapat dari menjual produk atau jasa tersebut. Yang kedua adalah fungsi sosial, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat seperti CSR, ataupun fungsi sosial yaitu memberikan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah fungsi pembangunan, membantu meningkatkan ekonomi nasional. Jadi seperti perusahaan, ketika mereka menyerap tenaga kerja, mereka akan mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja tersebut, sehingga produk yang mereka hasilkan lebih cepat sehingga ekonomis, dan pendapatan mereka lebih cepat ada pemasukan. Terus fungsi distribusi yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.
Jadi seperti badan usaha yang menciptakan produk dapat mereka lebih cepat ekonominya. Jadi produk yang mereka buat lebih cepat ke konsumen untuk dikonsumsi, sehingga seperti perusahaan mendapatkan laba dan konsumen atau masyarakat mendapatkan manfaat. Terus bentuk-bentuk badan usaha. Pertama adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa kita kenal dengan istilah BUMN. Itu adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya menyediakan pelayanan publik dan memperoleh keuntungan. Contoh BUMN di Indonesia seperti PT PLN, penyedia listrik nasional, atau PT Pertamina yaitu energi dan minyak. Terus bank, misal seperti contoh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, gampangnya seperti perbankan, atau PT KAI, transportasi kereta api. Terus badan usaha milik daerah atau bisa kita kenal dengan sebutan BUMD. Seperti apa badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah? Contoh perusahaan daerah adalah air minum PDAM atau Bank Jatim, contohnya Bank Jabar. Itu adalah salah satu contoh dari badan usaha milik daerah yang bisa kita temui di sekitar. Terus yang ketiga adalah badan usaha swasta. Seperti apa? Yaitu adalah badan yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Bentuknya perusahaan perseorangan yaitu adalah yang jelas pertama dimiliki oleh satu orang. Contoh misal seperti toko kelontong, warung dan makanan. Dan contoh toko-toko seperti toko di sekitar yang dapat kita temui sehari-hari. Yang kedua adalah firma. Penjelasan adalah dua orang atau lebih bekerja sama dan bertanggung jawab penuh. Contoh seperti firma hukum. Juga seperti PT Persero Terbatas. Itu adalah modal, dan penjelasannya itu adalah seperti modal berupa saham, tanggung jawab terbatas seperti PT Indofood, PT Astra Honda Motor. Itu masuk dari badan usaha swasta. Terus kita lanjutkan tentang koperasi. Kalau koperasi sudah bisa kita lihat sehari-hari di kehidupan, koperasi itu banyak dan bermacam-macam. Mengenai koperasi, koperasi itu apa? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Contoh koperasi misal yang kita temui di sekolah yaitu adalah koperasi sekolah. Terus seperti KUD, koperasi unit desa. Ini adalah contoh koperasi yang ada di sekitar. Contoh juga adalah koperasi simpan pinjam. Ini termasuk dari contoh-contoh koperasi. Jadi gampangnya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi saling bantu membantu di dalam hal tersebut. Terus mengenai perbedaan perusahaan dan badan usaha, bedanya adalah badan usaha organisasi yang mengelola faktor produksi, sedangkan perusahaan itu adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi.
Terus perbedaannya lagi adalah memiliki status hukum. Ini kalau badan usaha. Sedangkan kalau perusahaan tidak selalu memiliki status hukum. Terus contohnya seperti PT Indofood dan koperasi. Ini contoh badan usaha. Sedangkan perusahaan itu contohnya seperti pabrik mie instan milik Indofood. Itu adalah perbedaan mengenai perusahaan dan badan usaha. Terus mengenai peran badan usaha dalam perekonomian itu apa? Yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi seperti badan usaha, seperti apapun, itu adalah pertama untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa. Yang dimana barang dan jasa yang diproduksi atau yang dijasakan kepada masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah menyerap tenaga kerja. Ini adalah peran dari badan usaha. Jadi semakin banyak badan usaha yang ada di sekitar, otomatis pengangguran semakin sedikit dan tenaga kerja semakin banyak diserap. Jadi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terus meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena kenapa bisa meningkat? Karena sudah mempunyai pekerjaan. Terus membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Jadi seperti badan usaha yang mereka hasilkan itu akan membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Contoh kasus dan analisisnya seperti PT Pertamina sebagai BUMN yang menyediakan kebutuhan energi nasional. Selain itu, Pertamina juga membuka banyak cabang SPBU di seluruh daerah dan menyerap banyak tenaga kerja. Ini salah satu contoh yang dapat kita ketahui dalam sehari-hari. Contoh juga dalam hal analisis adalah dalam peran ekonomi, yaitu menyediakan bahan bakar untuk transportasi dan industri. Jadi salah satu contohnya dalam hal peran ekonomi, misalnya seperti badan usaha Pertamina dapat menyediakan bahan bakar, yang dimana bahan bakar itu dalam hal transportasi dan industri itu banyak diperlukan oleh masyarakat yang ada di sekitar dalam hal penggunaan transportasi seperti sepeda dan mobil. Terus peran sosial yaitu adalah membuka lapangan pekerjaan dan program-program yang lain. Yang ketiga adalah peran pembangunan, mendukung proyek energi nasional. Jadi dengan adanya badan usaha kita dapat mendukung proyek energi nasional. Kesimpulan dari penjelasan yang dapat saya sampaikan adalah badan usaha merupakan organisasi yang bergerak dalam produksi barang dan jasa, yang dimana itu untuk memperoleh keuntungan, laba, dan mendukung perekonomian. Bentuknya terdiri atas contoh yang saya jelaskan tadi seperti BUMN, BUMD, swasta dan koperasi yang masing-masing memiliki tujuan dan perannya masing-masing. Jadi untuk penjelasan konsep badan usaha demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.